Saya izin record ya, supaya recordnya bisa digunakan teman-teman yang lain juga. Ini satu. Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam Bapak. Baik, saya buka ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apakah suara Waalaikumsalam. saya terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar Iya Bu? Jelas Bu, Bu. terdengar. Baik, Waalaikumsalam baik. warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Baik, ini Ibu, rasanya kalau menunggu teman-teman yang lain akan lama, Mas, jadi saya langsung mulai saja dan ini saya pakai sistem recording ya. Nanti tolong dibalas di grup yang sempat membalas ke grup yang tidak bisa join atau masih kendala dengan HP-nya nanti bisa saya kirimkan link recordingnya. Jadi nanti sosialisasinya bisa didengarkan via recording begitu. Baik, Bapak Siap Ibu. Bu. Ya, ini saya akan secara singkat saja, Pak Ibu, untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait KKN. Jadi sebenarnya Bapak Ibu KKN itu kan program wajib nggih yang ada di universitas ya, universitas apapun itu pasti akan ada program KKN. Oke Isinya Bu. adalah sebenarnya pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita nanti bisa bentuknya mengedukasi masyarakat atau kemudian mensosialisasikan sesuatu, mentransformasi ilmu yang kita punya dan lain sebagainya. Intinya kita berkontribusi terhadap masyarakat. Tapi karena kita pun paham Bapak Ibu kan mayoritas yang mengambil program mandiri ini adalah sudah bekerja nggih Bapak Ibu nggih, sudah bekerja, Ya Bu. sudah punya kesibukan gitu yang tentu tidak bisa disamakan dengan mahasiswa reguler gitu ya. Kalau mahasiswa Reguler. reguler ini kan memang dia pure hanya kuliah ya, hanya kuliah, tidak ada tanggung jawab bekerja, tidak ada tanggung jawab di tempat lain gitu ya kan. Nah, oleh Ya Bu. sebab itu LPPM itu membuat dua program KKN Bapak Ibu untuk mengakomodir kepentingan mahasiswa yang kita punya gitu ya. Jadi yang reguler itu ya pakai KKN kelompok seperti pada umumnya KKN di mana mereka nanti akan tinggal di satu tempat ya sit in istilahnya atau live in begitu. Kemudian mereka nanti akan membaur dengan masyarakat sekitar, punya program kerja dan lain sebagainya. Nah, tapi Bapak Ibu di sini itu punya privilege ya, punya kemudahan-kemudahan, punya fleksibilitas yang sudah disesuaikan dengan situasi Bapak Ibu sekalian ya yang sudah bekerja gitu ya. Ini kan saya lihat mungkin ada yang mungkin sudah bekerja di sekolah atau mungkin ya di tempat-tempat lain. Nah, ini bukan kali pertama saya menjadi DPL untuk teman-teman yang sudah bekerja begitu ya, yang modelnya KKN mandiri seperti ini. Jadi Oh. Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir. Kemarin tuh sudah banyak yang WA saya gitu ya. Apa namanya, Bu, ini nanti model KKN kita harus join ke kelompok atau bagaimana, Bu? Kita harus tinggal Ya. di atau live in di suatu tempat atau tidak begitu ya. Nah, itu terus terang Ya. saya memang kemarin tidak langsung menjawab karena saya mau komunikasi dulu nih dengan LPPM. Takutnya ada perubahan program, tapi ternyata programnya itu masih kurang lebih sama lah ya dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa KKN Mandiri itu ya dia tidak seperti KKN pada umumnya gitu. Jadi Siap teman-teman Bu. yang pertama tidak perlu live in. Tidak perlu live in, tidak perlu live in itu berarti teman-teman tidak perlu apa namanya tinggal stay di satu tempat atau satu lokasi KKN atau unitnya gitu ya, tidak perlu. Dari namanya saja kan Ya. sudah terlihat ya, KKN Mandiri. Ya. Dan teman-teman itu tidak perlu berkelompok. Kenapa tidak perlu berkelompok? Karena kita memahami kesibukan teman-teman, jarak antara satu dengan yang lainnya ya, lokasi teman-teman itu kan mungkin berbeda. Kalau boleh saya tahu, Ya mungkin saya Bu. mau tanya secara random aja. Pak Arifin dari mana Pak Siap Arifin Bu. akuntansi? Samarinda Bu, Samarinda. tepatnya Lojanan. Ya, tepatnya Lojanan, Lojanan. oke. Kemudian Ibu Maimunah PG PAUD dari mana? Kota Bangun, Ibu, dari Kota Bangun. Kota Bangun, oke. Kemudian Ibu Sinta Teknik Industri dari mana? Dari Samarinda, Bu. Ya, Pak Agus dari mana? Agus Lam Dari Bontang Bu. dari Bontang. Nah, ini kan sangat-sangat bervariasi ya gitu ya, apalagi dengan kesibukan Bapak Ibu yang tentu saya yakin Bapak Ibu sudah punya jam terbang yang sangat tinggi yang
pasti beda lah dengan teman-teman mahasiswa kita yang fresh graduate dan langsung kuliah gitu kan. Nah, oke, jadi Siap. tidak ada, jawabannya adalah tidak mengharuskan teman-teman itu bekerja dalam skema kelompok Belum. ya, dan tidak live in, tidak stay di satu tempat. Terus gimana Bu model KKN-nya? KKN teman-teman itu yang ditekankan adalah luarannya. Luaran. Luarannya itu nanti bentuknya adalah laporan KKN. Nah, laporan KKN ini itu teman-teman punya fleksibilitas. Kalau tahun lalu, 2 tahun lalu, mohon maaf, saya itu ketika menjadi DPL, kebetulan ada beberapa mahasiswa yang bekerja di alat konstruksi atau alat pengadaan, pengadaan alat-alat berat. Kemudian ada juga yang bekerja di TK gitu ya. Nah, mereka tentu punya laporan yang karakteristiknya itu berbeda. Yang satu sama-sama melakukan sosialisasi ya, sosialisasi terhadap pentingnya pendidikan karena pada saat itu memang temanya itu, tapi sasarannya berbeda gitu. Kalau yang mahasiswa di bekerja di alat pengadaan alat berat tersebut, ya dia mensosialisasikan terhadap mensosialisasikan kepada teman-temannya, koleganya yang memang masih duduk di level SMK gitu ya, untuk bisa berkuliah dan lain sebagainya. Nanti tinggal bikin dokumentasi, kemudian nanti mungkin teman-teman akan perlu PowerPoint. Nanti PowerPoint yang untuk disosialisasikan itu bisa konsultasikan ke DPL-nya gitu ya. Atau misalnya ada yang mau ditanyakan itu bisa konsultasikan ke DPL-nya via Japri boleh, via grup juga nggak masalah gitu ya. Nah, yang TK tadi dia mensosialisasikan kepada teman-teman gurunya gitu ya. Jadi kekuatan teman-teman di sini adalah fleksibilitas. Targetnya bisa disesuaikan dengan target yang ada di lingkungan sekitar teman-teman. Tidak harus sama, tidak harus targetnya haruslah eh, masyarakat di wilayah ini. Targetnya haruslah dari kalangan ini, tidak harus sama. Disesuaikan saja dengan lingkungan kerja teman-teman, dengan lingkungan sekitar teman-teman begitu. Nanti saya pun akan menunjukkan contoh laporan KKN periode lalu begitu ya. Tapi laporan itu masih nanti ya teman-teman, nggak harus dibuat sekarang, nggak harus ya. Jadi sekarang itu teman-teman lebih kepada eh menyiapkan program kerja teman-teman. Cari yang ringan ya, cari yang ringan tapi sesuai dengan temanya. Barangkali nanti kan teman-teman akan ada sosialisasi lagi ya sama LPPM ya. Kalau nggak salah ini kan nanti sama apa program PMB sekalian ya teman-teman ya. Sekalian memperkenalkan kampus Universitas Nahdlatul Ulama gitu kan. Kalau di tahun saya dulu dan tadi kemarin saya sempat ngobrol sama Ketua LPPM Ibu Retno, katanya nggak jauh beda Mbak. Temanya masih seputar tentang pentingnya pendidikan perguruan tinggi. Ya, pentingnya tingkat pendidikan perguruan tinggi. Kan Kalimantan Timur ini sebenarnya mereka apa namanya ya, APBD-nya sangat besar ya, pendapatannya sangat besar, daya beli masyarakatnya juga sangat besar gitu ya. Tapi justru karena besar itu, kemudian esensi pendidikan tingkat tinggi itu dianggap tidak terlalu penting karena toh lulusan SMA aja bisa kok mendapatkan penghasilan sekian-sekian gitu loh. Nah, itu masuknya dari situ, latar belakang permasalahannya dari situ, kemudian nanti bisa masuk kepada pentingnya tingkat pendidikan tinggi dan nanti teman-teman bisa sekalian ya memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan kampus Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Nah, saya rasa memang tidak ada target ya harus dapat mahasiswa sekian itu bukan tanggung jawab teman-teman, tapi setidaknya ada upaya sosialisasi yang tuh terdokumentasi gitu ya, sosialisasi kepada masyarakat dan itu terdokumentasi. Nah, itu semua nanti bisa dibuat laporan. Tuh. Kemudian untuk pelaksanaannya apa harus setiap hari Bu? Oh ya, tidak, tentu tidak gitu ya. Itu nanti tergantung fleksibilitas teman-teman. Jadi program mandiri ini sangat-sangat menekankan pada fleksibilitas gitu ya. Fleksibilitas tapi yang tetap ada pertanggungjawaban luarannya. Luaran itu ya tadi bentuknya laporan gitu. Ya, teman-teman, jadi tidak harus setiap hari teman-teman melakukan sosialisasi atau tidak harus setiap hari teman-teman bikin program kerja, nggak harus gitu. Tapi paling tidak teman-teman punya 2 kali atau 3 kali program kerja berjalan selama masa eh, masa KKN mandiri ini
Itu. Dan itu terdokumentasi ya teman-teman. Terdokumentasi nanti karena akan dibutuhkan untuk laporan. Dokumentasi itu nanti akan digunakan untuk laporan. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan Ada yang Bu, mau pertanyaan-pertanyaan. Iya silahkan. yang pertama Ya. saya Bu dari arsitektur. Hmm? Jadi yang contoh nanti yang diberikan itu tinggal disesuaikan dengan prodi kami ya Bu ya. Kalau yang Contoh contoh, laporan. kalau contoh laporan itu template Pak, template laporannya aja, misalnya latar belakang, ya kan, kemudian latar Hmm. belakang masalah, kemudian apa namanya program kerjanya apa dijelaskan di situ, gitu kan, kemudian nanti ada dokumentasi kesimpulan, nah itu hanya template-nya saja, tapi program kerjanya tidak harus sama Pak, program kerjanya monggo, monggo Bapak Ibu semua disesuaikan. Gitu. Misalnya nih, Hmm. misalnya ya Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu-ibu yang bekerja di eh, sebagai pendidik ya di tingkat PAUD gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa melakukan sosialisasi terhadap teman-temannya di PAUD, guru PAUD gitu kan. Nanti Saki. Teman-teman Bapak Ibu bisa mengaitkan tentang sebentar Saki. Bentar ya Bapak Ibu. Teman-teman tinggal mengaitkan dengan misalnya kalau di PAUD itu kan ada program yang unggulannya itu adalah ini ya kalau nggak salah Neuroscience Lab. Kalau saya tidak salah ya mau nanti dikoreksi. Neuroscience Lab itu kan baru Unukaltim yang punya gitu ya. Nanti bisa dikaitkan tuh narasinya ke situ gitu. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan juga ke DPL-nya. Bu, kalau saya mau presentasi seperti ini bagaimana gitu. Program saya seperti ini bagaimana gitu. Itu bisa dikonsultasikan. Ya, dan itu bisa dilakukan secara mandiri. Adapun misalnya Bapak Ibu yang merasa mau melakukannya secara kelompok, itu juga boleh, nggak masalah gitu. Nah, kemudian laporannya itu kalau misalnya program kerjanya dilakukan secara mandiri tapi punya karakteristik yang sama, terus teman-teman mau menggabung laporannya menjadi satu, itu juga tidak masalah. Ya, tapi kalau teman-teman merasa enggak, saya ini programnya beda banget deh, nggak bisa dijadikan satu, saya mau laporannya mandiri, itu juga nggak masalah, boleh. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Hmm. pertanyaan? Nah, terus Bu, yang kedua, Mm-mm. eh, apa ya program itu Bu di yang membuat program dari mana Bu? Oh, teman-teman sendiri. Apakah kami? Teman-teman sendiri yang menginisiasi programnya Hmm, teman-teman sendiri. Gitu nanti hmm, yang akan dibiayai oleh LPPM itu hanyalah laporan yang akan dipublikasikan, biaya publikasinya saja. Jadi teman-teman kalau kita melakukan KKN itu kan biasanya ada modelnya pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Kayak teman-teman ya, melakukan sosialisasi ke masyarakat itu adalah bentuk pengabdian. hmm, Nah, laporan ya, itu nanti akan dipublikasikan dalam jurnal. Nah, itu yang ya. membiayai adalah LPPM. Tapi bagaimana program itu mau teman-teman susun itu adalah kesepakatan teman-teman sendiri. DPL nanti sifatnya hanya mengarahkan. Gitu. Kalau saya saat ini saya mengarahkannya ke teman-teman adalah sosialisasi pendidikan tingkat tinggi agar teman-teman mudah nih untuk ngelingkan dengan apa namanya PMB juga. Teman-teman sudah disampaikan belum oleh LPPM bahwa ini nanti akan bergandengan dengan PMB? Kalau dari arsitektur Bu belum ada informasi Bu. Oh, belum ada informasi. Tapi katanya LPPM Iya, akan eh, bikin sosialisasi ya dengan teman-teman yang program mandiri juga. Iya belum Bu, ada Bu. sudah pernah ada Bu sosialisasi dari Bu Retno kemarin Hmm. bahwa memang akan dilingkan dengan PMB. Hmm. Kemudian untuk pelaporannya bisa kita menggunakan per kelompok juga. Sudah ada Ya. sosialisasi Bu dari LPPM. Nah, ya kan sudah ada sosialisasi dari LPPM bahwa program KKN ini akan dilingkan dengan PMB gitu. Jadi PMB-nya itu ya itu tadi. Jadi saya ngidenya seperti yang tahun lalu saya juga menyarankan teman-teman itu pintu masuknya adalah sosialisasi pentingnya pendidikan tingkat tinggi, pendidikan S1 gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa punya pintu masuk nih untuk ngeling mengenalkan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Ya. Teman-teman boleh mengenalkan secara spesifik prodinya, boleh secara umum, nggak masalah gitu. Yang penting aktivitas itu terdokumentasi. Ya, teman-teman terdokumentasi begitu. Nah, eh, sebenarnya teman-teman ya, begini.
sebenarnya KKN itu, ini kalau kita pakai kacamata idealis dosen ya, Ya. sebenarnya KKN itu tidaklah terlingkan dengan PMB sebenarnya. KKN itu murni pengabdian kepada masyarakat. Contoh nih, misalnya nih teman-teman melihat di lingkungan, sebuah lingkungan itu tingkat literasinya rendah, ya, Hmm. tingkat literasinya rendah. Kita pernah menemukan di daerah mana ya, saya lupa, Kukar, tapi saya lupa daerah khususnya itu ada anak, ada beberapa SD yang anak kelas 4 sampai kelas 5 itu baca aja belum lancar. Jadi baca Hmm. itu baru bisa 2 suku kata. Ya, kalau udah 3 suku kata, apalagi ada imbuhan NY, NG di tengah, mereka udah bingung. Padahal yang namanya literasi itu bukan hanya kemampuan membaca atau mengeja, tapi kemampuan memahami teks, ya kan? Nah, itu kan kemampuan literasi itu rendah sekali. Itu kan masalah, ya kan teman-teman? Itu kan sebuah Ya. permasalahan. Nah, KKN itu biasanya sifatnya adalah kita membantu menyelesaikan masalah tersebut. Oke, Hmm. ini ada tingkat literasi yang rendah. Oke, kita coba nih kasih problem solvingnya apa ke masyarakat. Kenapa sih kok tingkat literasinya rendah? Oh, tingkat literasinya rendah karena memang mereka di sekolah itu tidak mendapatkan pendidikan yang efektif gitu ya. Barangkali memang Efektif. karena berkaitan dengan honor dari gurunya yang tidak cukup, jadi gurunya juga mungkin sering nggak masuk gitu kan, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka membuat program bimbel gratis di sana. Jadi live in di sana, bikin program bimbel gratis di sana, mengajari anak-anak sekolah di sana untuk bisa membaca gitu ya. Nah itu kakak itu sebenarnya seperti itu. Gitu. Jadi kita menyelesaikan masalah apa yang ada di masyarakat. Kontribusi kita jelas di situ gitu ya. Sosialisasi itu juga kontribusi gitu, tapi yang paling bagus itu yang ada problem solvingnya gitu ya. Cuman memang karena ini satu, teman-teman karyawan itu butuh fleksibilitas tingkat tinggi. Yang kedua, ada dilingkan dengan program KKN dari universitas. Kami ini di bawah hanya mengikuti arahan gitu ya. Jadi saya selalu mencoba mencari jalan tengah, win-win solution. Bagaimana Hmm. supaya dua hal ini ketemu, esensi kontribusi ke masyarakat ketemu, Ya. program PMB-nya juga bisa masuk. Fleksibilitasnya juga dapat, ya. Makanya Ya. saya merekomendasikan programnya adalah model sosialisasi seperti itu di lingkungan kerja teman-teman atau di lingkungan rumah teman-teman sendiri. Yang penting terdokumentasi. Begitu. Ya, nanti Ya. program Siap, Bu. detailnya seperti apa, Bu? Nah, itu teman-teman nanti bisa browsing program KKN itu seperti apa. Tapi, kan saya tadi sudah sampaikan ya, program KKN itu biasanya problem solver, menyelesaikan masalah. Dan itu butuh waktu yang lama, butuh tenaga, butuh konsentrasi yang fokus hanya ke situ. Ya. Idealnya seperti itu. Tapi kan kita harus melihat juga ya apa profil teman-teman ini kan pekerja begitu. Kalau kita Hmm. paksakan seperti itu tidak bijak juga. Kasihan Ya. teman-teman karyawan ini gitu ya. Nah, jadi ya itu tadi fleksibilitas itu juga kita perhatikan. Jadi teman-teman bisa sesuaikanlah program yang lebih ringan-ringan tuh seperti sosialisasi, Ya. memberikan edukasi, seperti itu kan tidak butuh waktu lama dan terlalu kontinus ya, seperti misalnya membangun program bimbel atau misalnya menyelesaikan masalah stunting di sebuah daerah kerjasama dengan puskesmasnya, ya. Mereka nanti melakukan pendataan, survei dan lain sebagainya tentang apa anak-anak yang masih di bawah apa namanya berat badan ideal, tinggi badan ideal dan lain sebagainya gitu kan. Itu takes time sekali dan butuh waktu konsentrasi gitu. Nah, kalau teman-teman saya sarankan carilah yang program yang mudah gitu. Yang mudah. Mudah itu tidak berarti jelek loh ya. Mudah itu Ya. bisa membuat programnya mudah tapi teman-teman bisa membuat ini tuh impactful gitu ya. Punya Ya. karakter impactful dan juga masih ngeling, masih match sama PMB Ya. itu tadi gitu. Ya, begitu teman-teman. Ada pertanyaan Yang lagi? terakhir, Bu. Ya? Yang terakhir, Mm-mm. saya kan dari prodi arsitektur. Ya? Insya Allah tentu target saya ke depannya ini adalah asosiasi konstruksi, Bu, Hmm, hmm, untuk hmm, hmm. melakukan sosialisasi. Hmm, hmm, Nah, hmm. pertanyaan saya, Bu, itu apakah bagaimana Bu mekanisme saya agar saya dapat diterima oleh asosiasi? Dan artinya percaya bahwa memang saya lagi KKN nih. Oke, Gimana itu, Bu? nah oke, pertanyaan bagus, good question. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memasuki sebuah instansi gitu ya, itu mungkin kan
ada birokrasi yang harus dilewati. Nah, Bapak Ibu Ya. kan akan membutuhkan surat izin ya. Nanti suratnya minta kepada LPPM. Misalnya, Pak Agus misalnya mau ke asosiasi apa tadi Pak namanya Pak ya? Gapensi misalnya. Ya, ya itulah Gapensi. eh apensi, Gapensi. apensi gitu ya. Nah, Ya. nanti LPPM akan membuat suratnya gitu, surat izinnya gitu ya. Nanti saya juga akan bantu untuk segera mengkomunikasikan kepada LPPM. Jadi nanti teman-teman di grup bisa ngelis, Bu, saya butuh surat ke instansi ABC. Bu, saya butuh surat untuk menunjukkan nih bahwa kami punya program Ya. ini, kami punya program KKN ini gitu ya. Dan nanti LPPM yang akan membuatkan suratnya sekalian dengan kop surat resmi dari kampus sehingga itu lebih punya legitimasi gitu bahwa teman-teman bisa Legitimasi betul. ya teman-teman bisa melakukan sosialisasi atau apapun di lokasi atau di tempat tersebut gitu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung di list di grup ya. Satu saya siapa namanya butuh surat ini gitu. Nanti saya akan sampaikan kepada LPPM begitu. Nah, tapi Siap. untuk korespondensi kepada instansinya langsung itu tugas teman-teman. Begitu, Siap. bukan tugas LPPM. LPPM itu hanya Ya. memfasilitasi surat yang teman-teman butuhkan. Ya. Gitu ya. Terkait spanduknya Bu gimana? Perlukah dipasang spanduk dalam hal sosialisasi? Eh kemarin beberapa ada yang pasang spanduk, ada juga yang enggak. Jadi modelnya hanya tembak ke proyektor gitu. Tembak ke Enggak, proyektor. maksudnya misalnya nih dari di spanduk sosialisasi mahasiswa prodi arsitektur misalnya kayak Mhm. gitu. Apa perlu itu atau tidak perlu? Cukup dokumentasi Eh, itu. Kalau saya bilang sih Pak, kalau saya pribadi tuh rasanya tidak perlu pakai spanduk ya, tapi pun ada Hmm. yang pingin sangat menunjukkan bahwa ini loh ada identitasnya dan sudah benar-benar dilakukan. Jadi Oh. dokumentasinya terlihat lebih bagus begitu ya mereka pakai spanduk. Misalnya mereka menuliskan sosialisasi pentingnya pendidikan tingkat tinggi dari Hmm. Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur gitu ya. Mereka bikin spanduknya yang Hmm. tahun lalu ada yang seperti itu, berkelompok tapi ya. Nah, itu ada. Siap. Tapi ada juga yang nggak pakai gitu. Jadi kalau saya sih tidak mewajibkan ya, tidak mewajibkan. Yang penting nanti kalau teman-teman bikin PowerPoint, PowerPoint itu juga bisa disertakan dalam laporan itu. Jadi menunjukkan, oh ini loh program teman-teman, ini loh yang disampaikan begitu. Siap, Bu. Nah, ya pertanyaan terakhir, Bu. Ya. Ini kan objek saya ini kan yang saya rencanakan ini adalah asosiasi untuk Mm-mm. mensosialisasikan pengetahuan saya di arsitektur. Nah, Mm-mm. misalnya Bu, bentuk pertemuannya ini sosialisasinya ini tidak tidak mesti formal kan Bu, karena ini Oh para tidak, direktur ini para pengusaha kan. Jadi ya mungkin di tidak. kafe Hmm. saya memberikan apa materi misalnya atau penjelasan ya sifatnya diskusi lah. Ya, Iya, nggak nggak apa-apa, apa-apa itu Bu boleh. ya. Tidak harus formal, nggak apa-apa. Yang penting nanti misalnya nih Pak, di laptop Bapak itu menunjukkan bahwa ini loh yang disosialisasikan itu di foto. Kemarin mahasiswa yang tahun lalu itu ada yang kerja di McDonald's gitu kan. Dia adalah supervisor Hmm. di McDonald's. Nah, dia tuh melakukan sosialisasi terhadap intern. Intern tuh orang-orang yang magang gitu ya, orang-orang yang magang di McDonald's gitu. Nah, itu dia cukup nggak pakai spanduk, pakai laptop aja dia tunjukkan gini program sosialisasinya, kemudian anak-anak magangnya duduk di sekitar dia. Itu kayak gitu juga bisa gitu. Gitu sih Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat fleksibel. Ini sangat-sangat mudah gitu ya. Yang ini tidak akan ditemukan di program KKN yang lainnya gitu. Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Bu sudah cukup. Oke, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu yang lain, saya kira jika tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, Waalaikumsalam warahmatullahi bisa wabarakatuh. langsung ke grup atau japri saya Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Siap, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik kalau begitu Terima saya kasih, Bu. ya sama-sama. Terima kasih kembali Bapak Ibu semuanya tetap semangat, jangan dijadikan beban. Ini sudah Siap. fleksibel sekali begitu Bapak Ibu ya. Tidak usah berpikir program yang terlalu susah, terlalu berat. Yang penting yang bisa dilakukan dan mungkin dilakukan, nanti tinggal laporannya dibikin yang bagus gitu ya Bapak Ibu ya. Siap, Bu. Ya, Ya. semangat Terus Bapak Bu, Ibu. halo Bu. Ya. Yang terakhir Bu, mohon yang berkaitan dengan KKN mohon di-share Bu ya.
Oh iya pasti, pasti Pak, pasti nanti saya share yang berkaitan dengan KKN. Biasanya LPPM nanti kalau punya edaran yang harus disampaikan ke teman-teman mahasiswa itu pasti nanti saya Ya, sampaikan. Gitu ya Bapak siap. Ibu ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup sampai sini. Bu. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Terima kasih.